Untuk tahap persiapan di sini kita memeriksa kelengkapan alat dan juga memeriksa kebersihan alatnya itu harus kering dan juga bersih. Selamat pagi Mbak, izin memperkenalkan diri, saya Dr. Desi, saya dokter yang berjaga pada hari ini. Silakan duduk. Baik Mbak, pada hari ini kita akan melakukan pemeriksaan rongga mulut. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik Mbak, saya akan menanyakan beberapa identitas kepada Mbak. Kalau boleh tahu namanya siapa Mbak? Sri Fitriana. Sri Fitriana, alamatnya di mana? Situ Raja. Situ Raja. Kemudian pekerjaannya Mahasiswa. mahasiswa. Kemudian Mbak belum menikah? Belum. Belum ya, masih sekolah. Kemudian ada telepon seluler yang bisa dihubungi? Berapa? 085. Gitu ya. Oh ya. Kemudian untuk kotanya di Sumedang ya. Kemudian kalau boleh tahu tanggal lahirnya? 18 Januari. 18 Januari ya. Kemudian untuk usianya? 21. 21. Oh ya, tadi tanggal lahirnya 18 Januari 99. 99. Kemudian untuk tinggi badannya? 167. 167. Berat badannya? 58. 58 kg. Baik. Di sini apakah mbaknya itu ada riwayat TBC aktif? Enggak. Enggak ya. Kemudian ada batuk yang tidak reda lebih dari 3 minggu? Enggak. Enggak juga ya. Kemudian ada batuk berdarah? Pernah? Enggak. Enggak. Kemudian pernah terpapar oleh penderita TBC? Enggak. Enggak. Kemudian di sini takutnya nanti ada keadaan darurat, ada orang yang bisa dihubungi? Ada. Kalau boleh tahu namanya siapa? Ibu kali. Oh iya, ibunya siapa? Karena Maria. Ibu Kana. Alamatnya sama ya? Sama. Nomor selulernya? 081. Sama satu. Ibu ya, ibu dari pasien. Ya. Ada yang ingin Mbak keluhkan? Oh ya, kan gigi saya itu berlubang. Kalau Iya. misalkan ada makanan, sisa makanan yang nyangkut atau apa sih? Ya, Terselip iya terselip gitu. di Jadi antara gigi atau di bagian atasnya? di antara gigi. Di antara gigi. Jadi suka sakit ya kalau misalkan ada makanan terselip. Kemudian apakah Mbak rutin ke dokter gigi? Enggak. Enggak. Kemudian apakah Mbak sedang atau pernah mendapat perawatan dokter gigi? Pernah Oh pernah. Dilakukan apa Pak? rapihin gigi sih. Oh dirapihin gigi. Ya. Kemudian apakah gigi Mbak ada yang hilang? Enggak ada sih. Tidak ada. Kemudian apakah gigi Mbak sensitif? Enggak. Enggak. Terus apakah gusi Mbak sering berdarah? Enggak juga. Enggak juga ya. Kemudian apakah Mbaknya perokok? Tidak. Tidak ya Mbak ya. Tidak. Kemudian apakah Mbak sedang atau pernah mendapat perawatan periodontal seperti scaling seperti itu? Pernah? Tidak ya. Kemudian apakah ada? Oh tadi nggak ada ya, nggak pernah perawatan periodontal. Kemudian apakah Mbak rutin menyikat gigi? Rutin. Kira-kira berapa kali sehari? Dua kali sehari ya. Kemudian apakah Mbak menggunakan alat bantu pembersihan gigi yang lain, misalkan seperti benang gigi atau yang lainnya? Enggak, cuma Enggak. sikat gigi Oh, doang. cuma sikat gigi. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan ekstra oral ya, yang dimana nanti saya akan memeriksa kesimetrisan wajah, kemudian memeriksa ada pembengkakan kelenjar getah bening atau tidak, kemudian dilihat matanya juga, PMJ dan juga bibirnya. Apakah Mbak bersedia? Bersedia. Baik. Baik, kita mulai dari pemeriksaan pertama, yaitu pemeriksaan kesimetrisan wajah pasien. Di sini kita lihat dari bagian depan antara wajah kiri dan kanannya. Setelah dilihat di sini wajah pasiennya kurang simetris antara bagian kiri dan juga bagian kanan. Kemudian dilanjut ke pemeriksaan KGB. Di sini dilakukan dari arah belakang. Kita mulai pemeriksaan dari submandibula, kemudian ke subdental. Di sini ada terasa sakit? Tidak. Tidak terasa sakit dan juga tidak terdapat pembengkakan. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemeriksaan mata, di mana kita akan melihat dari konjungtiva, sklera dan juga pupilnya.
Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan pupil terlebih dahulu. Mbak tolong ikuti tangan saya. Kemudian kita lihat ukuran dan bentuk pupilnya. Di sini untuk ukuran dan bentuk pupil antara kiri dan juga kanannya sama, dan juga pupilnya merespon terhadap rangsangan. Kemudian dilanjut ke pemeriksaan konjungtiva. Di sini kita menggunakan dua tangan. Coba lihat ke atas. Di sini konjungtivanya tidak anemis. Kemudian setelah itu kita akan melihat sklera dari mata pasien. Kita angkat ke atas, tolong turun ke bawah. Di sini untuk skleranya tidak ipterik. Kemudian dilanjutkan ke pemeriksaan TMJ. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan apakah ada rasa sakit atau tidak, dan juga apakah ada clicking atau tidak. Coba buka mulutnya. Di sini normal, tidak ada bunyi clicking ataupun tidak ada rasa sakit ya tadi? Tidak ada. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada deviasi atau tidak pada TMJ pasien. Coba buka mulutnya. Tutup. Setelah dilihat tidak ada deviasi pada TMJ pasien. Kemudian setelah itu kita lihat bibirnya juga dari pasien. Di sini bibir pasiennya simetris dan juga normal. Baik, kita lanjut ke pemeriksaan intraoral. Di sini yang pertama itu kita melihat apakah ada ulkus atau tidak di rongga mulut pasien. Di sini dengan cara menarik bagian bibir pasien yang bagian atas juga. Kemudian setelah itu kita lihat bagian bukalnya dengan menggunakan dengan menggunakan kaca mulut. Kemudian kita lihat bagian bukalnya apakah ada ulkus atau tidak. Kemudian kita lihat juga bagian palatalnya. Setelah dilihat tidak ada ulkus di rongga mulut pasien. Baik, di sini kita akan melihat bentuk dari gingiva pasiennya. Di sini tidak ada pembengkakan. Kemudian untuk warnanya itu merah muda. Kemudian kita cek konsistensinya. Sini untuk konsistensinya itu lunak. Kemudian kita akan melakukan fitting test sama dengan menggunakan burniser. Kita tekan gingivanya dan bisa kembali dengan cepat, berarti fitting testnya negatif. Kemudian kita lihat di sini stippling gingivanya itu positif atau terdapat stippling. Kemudian dilihat juga permukaannya. Di sini permukaannya kesat. Sebenarnya harus menggunakan 3-way sealing. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada resesi atau tidak. Tidak terdapat resesi. Kemudian di sini untuk interdental papilanya meruncing. Kemudian tidak ada Stillman cleft ataupun tidak ada McCall festule. Kemudian kita akan melihat perlekatan frenulum di bagian atas dan juga bagian bawah. Di sini kita mulai dari bagian atas di bagian labialis. Di sini perlekatannya sedang. Kemudian kita lihat di bagian bukalnya dengan bantuan kaca mulut. Coba buka mulutnya. Di sini untuk bagian bukal perlekatannya juga sedang. Sama untuk bagian kanan juga perlekatannya sedang. Kemudian kita lihat di bagian bawah, di sini perlekatannya sedang juga. Coba buka mulutnya. Kemudian di bagian bukalnya juga sama sedang. Bagian sini juga sama, perlekatannya adalah sedang. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan perkusi yang akan dilakukan oleh ujung instrumen tumpul. Coba buka mulutnya. Sakit ya, berarti tidak ada kelainan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kegoyangan gigi, apakah terdapat kegoyangan atau tidak. Di sini kita menggunakan 2 instrumen tumpul. Giginya tidak terdapat kegoyangan. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan kontak prematur, di mana pemeriksaan itu menggunakan kertas artikulasi yang akan diletakkan di atas permukaan gigi pasien. Kemudian nanti pasiennya diinstruksikan untuk menggigit dan kita lihat raannya. Tapi sekarang karena tidak ada kertas artikulasinya maka tidak dilakukan pemeriksaan. Bisa dibuka lagi mulutnya, Mbak. Kemudian kita lihat apakah ada spacing pada gigi atau tidak.
setelah dilihat di sini tidak ada spacing pada gigi. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada atrisi atau tidak pada giginya. Setelah dilihat ini tidak ada atrisi. Kemudian kita lihat juga apakah ada erosi atau tidak. Kita lihat di bagian permukaan lingual. Di sini tidak terdapat erosi. Kemudian kita lihat apakah terdapat karies atau tidak, dimulai dari regio 1. Di sini terdapat karies di gigi 17. Kemudian di gigi di gigi 37, kemudian di gigi 35 sini terdapat karies. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada abrasi atau tidak di giginya. Sini tidak terdapat abrasi di pasien. Kemudian kita lihat apakah ada missing teeth atau tidak di gigi pasien. Di sini tidak ada missing teeth. Kemudian apakah ada ketidakteraturan di gigi pasien? Di sini terdapat ketidakteraturan di bagian anterior gigi rahang atas dan juga di bagian anterior gigi rahang bawah. Baik Mbak, pemeriksaannya telah selesai.